Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari memasak nasi, tidak lupa untuk dimakan. Dewan juri kehormatan kami beserta santri yang tak terlupakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam serangkaian acara Haul dan Akhirusana Pondok Pesantren Ki Ageng Sewu. Yang kedua, salawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan pidato cuplik, izinkan saya untuk mengisi sebuah lagu. Dengarkan ya, oke? Oke. Allahumma dafa'nal ghala wal bala wal waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'nal ghala wal bala wal waba fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya berdiri di depan panjenengan semua menyampaikan secuplik tausiah, yaitu hikmah di balik pandemi COVID-19. Perlu kita ketahui bahwa pandemi ini sudah berlangsung sangatlah lama, yaitu berangsur-angsur dari mulai awal bulan Maret sampai sekarang. Tak terhitung bahwa berjuta-juta manusia yang mati dalam keadaan yang sangat tidak memuaskan. Maka dari itu, sewajarnya kita sebagai warga Indonesia haruslah berprasangka dan ayo berjuang membela agar negeri kita terbebas dari pandemi COVID ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah mari bergotong royong, bersatu padu, ciptakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan membuang sampah. Dari 3M itulah nantinya kita akan terbiasa, yaitu dan menjaga jarak. Dari ketiga M itulah kita akan terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih hikmah di balik pandemi COVID ini? Sangatlah banyak. Buktinya, pada era sekarang, siswa sudah mengenakan yaitu pelajaran via daring, yaitu menggunakan jaringan. Mungkin sebagian besar tahu bahwa online hanyalah memegang HP, kemudian memegang laptop, tapi pada kenyataannya hal positif di dalamnya ketika siswa atau santri atau anak panjenengan semua memegang HP, memegang laptop, kemudian ada pun yang memegang alat elektronik yang lainnya, kita sadari bahwa di dalam HP, di dalam laptop tersebut, jika kita betul-betul bisa memanfaatkannya, kita akan
membawa dunia ini menjadi khususnya Indonesia yang maju. Buktinya, sekarang banyak usaha yang sukses pada usaha online. Juga banyak para siswa dan mahasiswa, adapun santri yang sukses akan adanya COVID ini, yaitu usaha online. Kemudian bisa berpublic speaking di depan kamera karena tugas yang diberikan oleh mungkin guru, mungkin dosen, ataupun mungkin ustadz-ustadz yang berada di pondok pesantren yang mengedepankan saat ini yaitu menjaga jarak. Itu yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, hal positif yang dapat kita ambil dari sisi pandemi COVID-19 ini yaitu kita dapat memanfaatkan waktu yang tadinya jam 7, ada yang berangkat bekerja menggunakan motor, kemudian belajar siswa ke sekolah juga menggunakan motor. Itu mungkin sebagian orang berpikir, oh ya, ketika berangkat sekolah mungkin akan lebih efektif, akan tetapi perjalanannya jika semua manusia menggunakan motor, maka akan menjadi macet, kemudian polusi udara. Sedangkan kalau di rumah, para mahasiswa, para siswa lebih efisiensi dalam menggunakan waktunya. Buktinya, para santri yang dipulangkan ke rumah, para siswa yang dirumahkan di rumah, dan para mahasiswa yang belajar via daring maupun via online tersebut, bisa menggunakan misal jam 7 yang tadinya belum bisa membantu orang tua, bisa mencuci pakaian, berlatih mencuci pakaian. Kemudian setelah itu bagi siswa ataupun mahasiswa yang tadinya belum sering duha, bisa sholat duha, bisa nambahi tadarus. Itu bukti bahwa kecintaan Allah pada kita saat ini sangatlah diturunkan. Jangan anggap remeh pandemi COVID ini. Justru kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, harus mampu menggunakan waktu sebaik mungkin agar ketika nanti setelah pandemi COVID ini diangkat oleh Allah dan ditiadakan lagi di muka bumi ini, kita dapat berintrospeksi diri. Yang tadinya belum bisa sholat sunnah, kemudian bisa sholat sunnah secara rutin. Yang tadinya belum bisa berjamaah pada saat berdagang, ataupun pada saat sekolah, ataupun pada saat kegiatan yang lainnya, kita lebih mengedepankan sholat jamaah. Karena pada intinya, pandemi COVID ini diturunkan oleh Allah karena sejatinya untuk bermuhasabah diri kita sebagai umat manusia. Oleh sebab itu, hadirin hadirat rahimakumullah, ayolah berbondong-bondong kita sebagai umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayo segera bertaubat, berintrospeksi diri. Yang tadinya mungkin ini ya, mungkin termasuk saya nih, tadinya yang pada saat jam kuliah saya itu dari jam 7 harus dari pondok jam 6 sampai di kampus jam 7, belum bisa menyempatkan ngaji, tapi di pondok lebih bisa mengefisienkan waktu lagi. Kemudian yang tadinya duhur masih sempat ada jam kuliah, tapi kemudian dirumahkan di pondok pesantren, bisa nambah tadarus, bisa nambah sregep jamaah. Itu bukti bahwa Allah sedang cinta kepada kita. Ayolah, latih diri kita untuk selalu berhusnudzon kepada Allah. Jangan selalu berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Karena pada dasarnya doa yang baik juga akan terjadi pada diri kita apabila kita berdoa kepada Allah yang baik juga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya berdiri di sini bukanlah orang pandai. Tidak sama sekali. Saya berdiri di sini karena saya memandang kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID saat ini sangatlah porak-porandak. Dari segi ekonomi juga bisa, dari segi pendidikan juga bisa, dari segi yang lainnya juga bisa. Akan tetapi kita perlu berpikir, sekali lagi perlu berpikir bahwasanya kita sedang diingatkan oleh Allah. Diingatkan oleh Allah
Ingat, itu diingatkan oleh Allah. Kita harus justru bersemangat, bersenang diri. Ayo, rubah diri kita, rubah nasib kita untuk masa depan. Tapi janganlah selalu berprasangka yang tidak. Itu kunci manusia. Rabbana, seperti doa yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia juga baik, di akhirat pun juga baik. Itulah yang kita minta kepada Allah agar hidup kita bisa bermanfaat. Mari, mumpung Allah masih mengingatkan kita melalui pandemi ini, ayolah berbondong-bondong. Sekali lagi, ayolah berbondong-bondong. Mari kita ciptakan bumi ini, khususnya bumi Indonesia ini, agar bebas dari COVID. Bagaimana caranya? Yaitu agar kita selalu mengingat apa yang kita sebelum pandemi COVID ini lakukan. Setelah kemudian pandemi COVID ini ada, kemudian setelah pasca pandemi ini apa yang harus kita lakukan? Ayo berpikir, mulai sekarang berpikir. Janganlah selalu berhusnudon. Maaf, janganlah selalu bersuudon kepada Allah, tapi haruslah ayo berhusnudon. Mari kawan-kawan, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin hadirat yang menyaksikan penampilan saya. Ayo sekali lagi bermuhasabah diri. Mari kita doakan negeri Indonesia ini dengan doa. Li khamsatun udfi biha harral waba ilhatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah li khamsatun utfi biha harral waba ilhatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata, banyak tata perilaku yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.